Oke, sekarang kita akan masuk ke konsep dasar sistem pakar. Jadi sistem pakar menurut Ephraim Turban itu harus mengandung, ya. Jadi harus mengandung apa saja. Yang pertama adalah ada ahli. Nah, ahli yang mempunyai keahlian. Jadi ada keahliannya, ada ahlinya. Kemudian ada alih teknologi, jadi pengalian keahlian atau alih teknologi dari pakar itu ke sistem. Jadi ada proses itu, kemudian di dalam sistem sendiri itu ada proses yang disebut dengan inferensi. Inferensi itu adalah proses penalaran untuk mendapatkan kesimpulan. Dan ada aturan, ada rule, dan ada kemampuan untuk menjelaskan. Ini yang sering di dalam sebuah sistem pakar ini yang sering diabaikan, bukan diabaikan ya, artinya tidak pernah diperhatikan. Jadi hanya ada ini dan ini. Padahal komponen-komponen ini harus satu kesatuan. Jadi ada proses inferensi, ada rule, kemudian ada pengalian teknologi, alih teknologi dari pakar. Nah, kebanyakan meskipun ada pakar, pakar itu tidak benar-benar membantu melakukan proses alih teknologi tadi. Jadi sebenarnya mengonsep rule-rule, aturan-aturan itu harus seorang pakar. Ya, dia harus membuat aturannya, itu adalah seorang pakar. Kita itu sebenarnya hanya sebagai pengimplementasi sistemnya saja. Nah, ini yang sering tidak diperhatikan pada saat membuat sebuah sistem pakar. Jadi, apa yang dimaksud dengan keahlian di sini? Jadi, keahlian adalah kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu. Ya. Nah, itu bisa diperoleh dari pengalaman, membaca, pelatihan. Nah, itu biasanya dimiliki oleh seorang ahli. Ahli itu adalah yang mampu menjelaskan. Jadi kalau ada permasalahan tertentu, dia mampu menjelaskan, menyusun pengetahuan, ya, kemudian membuat rule-rule jika dibutuhkan. Ini yang perlu dimiliki pada saat kita mendesain sebuah sistem pakar. Jadi harus ada ahli yang mau menyusun pengetahuan, mengatur rule-nya dibutuhkan, kemudian dia harus sesuai dengan relevansi dari keahlian yang dimiliki. Kemudian alih teknologi, itu ada pengalian keahlian, atau kita sekarang istilahnya terkenal disebut alih teknologi, dari ahli ke komputer. Nah, untuk kemudian dialihkan lagi ke orang lain yang bukan ahli, dari komputer itu kan nanti bisa digunakan oleh seorang yang bukan ahli. Itu adalah tujuan utama dari sistem pakar. Jadi ada 4 aktivitas untuk pengalian teknologi ini. Yang pertama adalah harus punya kemampuan untuk menambah pengetahuan baru. Jadi kalau misalkan pada saat ini kita membangun dengan 5 pengetahuan, 5 rule misalkan, maka di fasilitas yang kita miliki itu juga harus bisa menambahkan rule-rule baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian yang kedua, bisa merepresentasikan pengetahuan ke komputer. Jadi ahli itu kan, keahlian itu kan tidak bisa dikatakan bentuknya itu kan abstrak ya. Jadi ahli apa? Ahli nuklir misalkan. Nah, dia bentuknya itu apa ya? Di otaknya itu saja kan kita tidak bisa menggambarkan seperti apa sih keahlian. Maka harus kita nyatakan dalam representasi pengetahuan.
Nah, contohnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, representasi pengetahuan itu bisa dalam bentuk graf, bisa dalam bentuk apa kemarin namanya predikat, nah, misalkan seperti itu. Yang pokoknya konsepnya dia bisa diprogram, bisa dijadikan sebuah program komputer. Kemudian ada proses inferensi pengetahuan. Jadi dari sumber-sumber pengetahuan yang sudah direpresentasikan dalam bentuk tertentu, nah bagaimana sih caranya menyelesaikan permasalahan atau mengambil solusi. Nah, itu yang kita sebut dengan inferensi pengetahuan. Dan yang terakhir, ya pasti harus ada bagaimana caranya menyajikan pengetahuan itu ke user. Ya, bagaimana menyajikan pengetahuan itu ke penggunanya. Ini yang berikutnya, pengetahuan itu disimpan dalam komputer, itu disebut dengan basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, ada dua tipe pengetahuan. Yang pertama adalah fakta, dan yang kedua adalah prosedur. Prosedur itu biasanya disebut juga dengan rule atau aturan. Oke. Nah, apa sih perbedaan antara sistem yang kalian kenal sebagai mungkin sistem informasi atau sistem-sistem lain yang konvensional dibandingkan dengan sistem pakar? Apa bedanya? Perbedaannya yang pertama adalah kalau di sistem konvensional itu informasi dan pemrosesannya itu diletakkan dalam satu program. Ya, tapi kalau di sistem pakar itu dipisahkan antara basis pengetahuan dan bagaimana cara mengolahnya. Jadi rule-nya dipisahkan sendiri, kemudian bagaimana mengaksesnya, bagaimana memprosesnya itu dipisahkan. Jadi yang kita sebut dengan mekanisme inferensi. Kemudian yang kedua, di sistem konvensional itu biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa kalau inputnya ini, outputnya itu. Gitu. Ada nggak sebuah sistem yang bisa menjelaskan kalau saya memberi input ini, maka outputnya adalah A. Kenapa kok outputnya A? Nah, kalau di sistem konvensional itu tidak bisa kita jelaskan. Tapi kalau di sistem pakar, ini adalah bagian terpenting justru penjelasan. Artinya kalau kita sistem itu menghasilkan konklusi A, ya, maka sistem itu harus bisa menjelaskan kenapa kok konklusinya A. Ya. Jadi ada sistem penjelasan. Jadi kita sebut namanya backward. Jadi kalau ada apa istilahnya inputan BC, nanti keluarannya adalah E misalkan, ya. Kalau inputnya BC keluarannya E, maka sistem ini juga harus bisa menjelaskan kenapa E. Nah, kenapa E? Maka dia harus bisa menjelaskan kenapa E. Jadi dengan melihat kebalikannya. Kemudian yang pada sistem konvensional, pemrograman itu kalau kita mau merubah sistem, itu kita harus merubah program dengan cukup sulit kan. Jadi mana bagian yang mau kita rubah, mana bagian yang kita tambah. Jadi merubah program itu sebenarnya lebih sulit daripada membuat dari awal. Itu kalau sistem konvensional. Tapi kalau di sistem pakar, perubahannya mudah karena sebenarnya yang ditambahkan hanya aturan. Jadi yang ditambahkan hanya aturan. Jadi tidak ada perubahan program. Jadi kalau kalian membuat sistem pakar, tapi kalau mau menambahkan aturan harus merubah program, itu namanya bukan sistem pakar. Ya. Jadi itu namanya sistem konvensional. Jadi kalau sistem pakar,
ada pengetahuan baru, ya sudah langsung ditambahkan ke pengetahuan tersebut. Jadi tidak perlu merubah program keseluruhan. Kemudian yang keempat, sistem konvensional itu akan beroperasi jika sistem tersebut sudah lengkap. Jadi kita sudah menuliskan semua rule-nya, jika ini maka ini, jika ini maka ini, baru bisa dijalankan. Tapi kalau sistem pakar, meskipun kita hanya mengisi beberapa aturan, 2 aturan misalkan, ya tetap sudah bisa berjalan. Kemudian yang kelima, proses eksekusi dari sistem konvensional ini step by step. Ya. Step by step yang maksudnya mengikuti prosedural dari programnya. Ya. Jadi misalkan dia membaca perintah pertama, kemudian membaca perintah kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau di sistem pakar, ini karena tadi terpisah antara basis pengetahuan dan mekanisme inferensi, eksekusinya juga cukup dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan yang sudah diinputkan. Ininya tetap, mekanisme inferensinya tetap. Jadi yang berubah-ubah hanya basis pengetahuannya. Kemudian pada sistem konvensional dikatakan di sini dia menggunakan data, sedangkan sistem pakar menggunakan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, tujuan utama dari sistem konvensional itu efisiensi, sedangkan tujuan dari sistem pakar itu adalah efektivitas. Karena kita lihat bentuk dari sistem pakar, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya ya sudah kita membuat sebuah sistem yang merupakan sistem pakar. Sistem pakar A, sistem pakar B. Gitu ya. Jadi dia tidak digabung dengan software lain. Kemudian ada juga yang digabungkan terhadap software lain. Contohnya, dulu ada mahasiswa saya yang membuat sistem bakar untuk mengevaluasi kebutuhan dari customer, ya, di mana dia dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi ya seperti sistem informasi biasa itu, sistem informasi pembelian, sistem informasi penjualan gitu. Hanya di dalamnya disuntikkan sistem bakar untuk mengevaluasi kebutuhan dari customer. Itu juga bisa. Jadi tergabung dengan sistem informasi yang lain. Otomatis pembuatannya juga lebih rumit ya, karena harus membuat sistem informasi konvensionalnya dulu, kemudian ditambahkan di dalamnya ada subroutine yang merupakan sistem bakar. Kemudian juga bisa dihubungkan dengan software lain. Misalkan dengan database management system. Jadi kita juga bisa membuat misalkan sistem pakarnya di basis pengetahuannya, kemudian basis programnya atau basis rule-nya itu dinyatakan dalam database management system misalkan. Itu juga boleh. Kemudian ada yang keempat adalah sebuah sistem yang disebut dengan sistem mengabdi, di mana dia merupakan bagian dari komputer khusus. Jadi komputernya itu memang sudah mempunyai fungsi-fungsi tertentu, misalkan untuk komputer yang digunakan untuk menganalisa data-data radar misalkan, nah di dalamnya disuntikan sistem pakar untuk membantu menganalisa dari data radar tersebut. Itu, jadi ada 4 bentuk. Nah biasanya yang paling umum digunakan itu adalah 1, 2.
sistem yang berdiri sendiri, itu yang paling sering kita buat ya. Untuk sistem informasi, sistem di tugas akhir itu banyak kan biasanya berdiri sendiri. Ya, meskipun ada beberapa yang bisa membuat secara tergabung dengan sistem informasi yang lain. Oke, sekarang kita lihat struktur dari sistem pakar. Nah, ada dua bagian pokok. Yang pertama adalah lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Jadi lingkungan konsultasi ini yang berhubungan dengan user, sedangkan lingkungan pengembangan yaitu yang bagian di mana kita harus berhubungan dengan ahli ya. Jadi yang berisi apa, lingkungan pengembangan itu berisi basis pengetahuan yang kita ambil dari pakar. Jadi pakar itu ada akuisisi pengetahuan, kemudian menjadi kita masukkan dalam basis pengetahuan. Kemudian dari hasil itu nanti masuk ke mesin yang namanya mesin inferensi, di mana mesin inferensi inilah yang berhubungan dengan antarmuka. Yang antarmuka itu digunakan oleh user atau pemakai. Jadi antarmuka yang dimasukkan oleh user inilah yang nanti akan menampilkan solusi-solusi, ya, aksi yang direkomendasikan oleh sistem. Nah, di lingkungan pengembangan ini ada input yang saling berhubungan, yaitu bagian perbaikan pengetahuan, di mana perbaikan pengetahuan ini bisa kita tambahkan misalkan dari masukan-masukan yang kita peroleh dari pakar maupun dari rekomendasi yang diberikan oleh pemakai, misalkan. Ya, itu bisa kita lakukan perbaikan pengetahuan. Tuh, ini secara struktur bentuk dari sistem pakar. Jadi ada dua yang terpenting adalah ini, ya, basis pengetahuan, kemudian mesin inferensi, lalu antarmuka dengan pemakai, di mana antarmuka dengan pemakai ini ada fasilitas penjelasan. Jadi ada pokok-pokok yang harus dimiliki itu